dulu ya. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun anak-anak membuka video ini. Jadi kembali lagi di materi algoritma dan pemrograman pada mapel informatika anak-anak ya. Jadi akhir-akhir ini di kegiatan TKA mungkin Bapak tidak bisa mengajar waktu ini ya, di hari Senin, Selasa, kemudian minggu depan juga itu karena di TKA. Nah, Bapak ganti nanti dengan pembelajaran secara daring ya. Jadi pembelajarannya Pak buatkan dalam bentuk video. Jadi masih terkait dengan bab 2 ya. Jadi algoritma pemrograman. Nah, di sini Bapak pandu mungkin dari pembelajarannya dari video ya. Jadi anak-anak berbekal LKS nanti anak-anak bisa dicocokkan itu mulai halaman 29 anak. 29 itu di sana ada bab 2 algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita untuk tujuan pembelajarannya itu mengenal dan memakai fitur bahasa pemrograman visual dengan Scratch. Jadi nanti Scratch yang kita pakai, kemudian yang kedua itu baru memprogram dalam bahasa pemrograman visual Blockly. Jadi dua aplikasi anak ya. Yang pertama itu Scratch, mungkin Pak langsung ke ini aja. Oke, ke Scratch-nya dulu. Nah, Scratch-nya ini anak-anak bisa nanti membuka Scratch dari Google Chrome. Ya, jadi anak-anak ketikkan Scratch. Pak coba ulang ya dari Google Chrome dulu. Ketikkan Scratch seperti itu, lalu di enter. Nah, akan muncul Scratch Meet. Jadi anak-anak cari yang scratchmeet.edu. Jadi ada alamatnya https:// ini yang Meet anak-anak ya. Nah, jangan yang GR. Kalau GR itu mungkin ada terbatas di tampilannya, menu-menunya juga yang lain terbatas itu di tampilan HP. Nah, kalau yang cari dari Scratch ini anak-anak cukup cari scratchmeet.edu, kemudian start creating. Jadi anak-anak bisa start creating di sini. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, anak-anak mengenal dan memakai. Jadi pada dasarnya kita mengenal dulu aplikasinya dengan tujuan nanti untuk dapat melatih pemahaman anak-anak mengenai algoritma, kemudian dituangkan dalam pemrograman. Nah, jadi di sini tampilan awal itu akan ada video dulu anak-anak ya. With Scratch, you can make your own stories, games, and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a play sound until done block. I'll snap this onto our move block. Tapi anak-anak cukup ini Pak close dulu, memindahkan itu ke sini. Jadi ini tampilan editornya anak-anak untuk Scratch-nya. Di sini anak-anak ada code. Ya, ini kodenya itu dari motion, look, sound, event, itu control, sensing, operator, variable, sama block. Ini dengan warna yang berbeda-beda, pastinya lebih user friendly, lebih gampang digunakan. Kemudian ada custom untuk mengcustom objeknya. Kebetulan objek sprite-nya ini adalah kucing, kemudian sound ini untuk suaranya. Kemudian sebelah kanannya lagi di sini ada untuk editornya, tempat kita mendrag and drop. Jadi drag and drop dari sini. Nah, kemudian di sini ada state-nya itu untuk dapat menjalankan. Jadi di sini ada tombol hijau ya, event. Kemudian kita jalankan dari motion. Nah, jadi ini codingnya yang dapat anak-anak drag and drop. Kemudian dijalankan dari bendera yang hijau. Jadi dia akan berjalan di sebelah sini, di state-nya. Kemudian dimatikan kalau kita ingin mengedit itu dengan yang tombol merah. Kemudian di sini ada tempat sprite-nya anak-anak, bisa size-nya diganti, direction atau posisi X dan Y-nya itu bisa dirubah juga. Kemudian nama sprite-nya juga bisa diganti. Kemudian di sini ada penambahan sprite lagi. Misalnya menambahkan sesuatu objek. Nah, itu bisa juga tambahin apel. Tambah apel di sini juga. Kemudian di sebelah kanan ada state-nya, backdrop ya. Jadi backdrop atau latar belakang.
Ini juga anak bisa ganti dengan latar belakang yang diinginkan, disesuaikan dengan game yang dibuat seperti itu ya. Misalkan Pak masuk ke ini, nah ini akan berubah di backdropnya atau latar belakangnya seperti itu. Oke, sampai sana dulu. Itu untuk scratch-nya. Kemudian dari aplikasi ini anak-anak bisa searching di Google terkait dengan kode kontrol apa yang dipakai atau kode input mungkin di sana dan variabel. Nah, terkait dengan yang penting di algoritma itu adalah atau game itu sendiri adalah variabel juga anak-anak ya. Jadi variabel itu seperti wadah. Jadi seperti di game yang kita ketahui kan ada skor, ada waktu seperti itu anak-anak ya. Jadi variabel itu anak-anak bisa kasih waktu. Nah, ini nanti fungsinya untuk dapat mengetahui permainan itu berapa lama kita jalankan seperti itu anak-anak. Misalnya waktunya 30 menit, 30 detik misalnya main game. Setelah itu 0, dia akan game over seperti itu anak-anak. Dan yang kedua kita buat variabel skor. Nah, ini. Nah, selain dari kode-kodenya itu juga ada variabel yang perlu kita ketahui ya, yang nanti penting dalam algoritma dan pemrograman ini. Nah, lanjut lagi yang kedua, itu anak-anak bisa lihat di tujuan pembelajaran yaitu Blockly anak-anak ya. Nah, Blockly ini Pak pindah ke Blockly dulu. Untuk yang ini anak-anak bisa coba praktekkan sebentar Pak, coba praktekkan ya di pembuatan waktu dulu mungkin. Yang kedua itu di Blockly. Nah, Blockly juga sama anak-anak bisa dicari dari Google. Jadi Google ini anak-anak ketik Blockly saja. Nah, Blockly game juga bisa. Nah, setelah Blockly-nya keluar, di sini ada beberapa kegiatan. Jadi karena di sini TP-nya itu adalah menggunakan. Jadi secara tampilan ini tidak bisa kita create buat itu kita tidak bisa kecuali kalau kita pilih salah satu. Jadi ini kita dari puzzle ya, puzzle itu kita bukan buat baru tapi kita mainkan seperti itu. Kemudian maze juga, labirin ini, bird juga, turtle, movie, musik, pond, tutor dan pond. Jadi kalau dari bukunya itu ada halaman 233 anak ya. 33 itu ada pengantar Blockly game. Nah, eksplorasi, puzzle, maze itu ada di sana dua hal, puzzle sama maze. Nah, puzzle sama maze. Kemudian yang ketiga di bagian musik anak-anak. Itu halaman 37 anak ya. Jadi di halaman 37 itu ada game musik. Nah, ini maksudnya musik. Nah, ini nih yang musik. Itu ada di halaman 37 di mana di sana anak-anak membuat komposisi. Nah, itu komposisi musik. Jika diklik, dia akan mengeluarkan apa namanya di sana itu blok program kita isi di situ. Nah, mungkin di sini kita mulai dari awal aja ya. Ada apa? Oh. Ya, jadi di sini dari puzzle dulu ya, puzzle dulu. Puzzle itu di halaman 33. Oke, puzzle dulu. Nah, anak bisa coba untuk yang pertama, di sini kan sudah menemukan masalah ya. Kalau memang bisa bahasa Inggris kan bisa diartikan ini. Nah, kalau memang kesulitan itu kan jadi masalah, jadi bagian anak. Jadi di sini anak bisa selesaikan masalahnya dengan cara mengganti bahasanya dulu. Jadi itu yang terpenting. Jadi anak-anak pakai logikanya, bahasanya bahasa Inggris gimana ya? Bisa dua cara, cari kamus atau diartikan dulu, atau bisa yang kedua itu di translate langsung di aplikasi aja bisa. Kemudian di sini ada petunjuknya anak-anak. Jadi setiap binatang gitu ya, nama binatang ini ada pasangkan gitu ya, pasangkan di dengan gambarnya, pilih berapa kakinya seperti itu, dan apa nanti trait-nya atau ciri-ciri dari hewan tersebut gitu.
Pak oke dulu. Nah, di sini ada beberapa hewan, nama-nama hewan yang bisa anak-anak pasangkan begitu. Misalnya duck, duck itu bebek. Ya, kakinya berapa? 2. Threadnya misalnya dia pakai beak, ya, beak ini kan paruh, paruh sama mungkin dia pakai feather itu ya. Nah, bulu kita translate dulu pakai bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa Indonesia, oh kan sudah ada. Feather itu bulu unggas. Kalau bulu yang lagi satu itu mamalia, itu kan ada bulunya di sini. Oke, itu yang pertama, anak-anak bisa kerjakan puzzle itu. Nah, sesuaikan dengan di buku juga, anak. Jadi selain itu kita coba yang kedua. Nah, setelah betul semua atau sudah masuk semua siput misalnya, ciri-cirinya kakinya nol gitu ya. Dia berlendir, kemudian ada tempurungnya. Nah, kan gitu. Kemudian setelah semua terpasang, anak-anak periksa jawaban atau check answer ya. Sejawaban, dia akan memberikan jawab apa namanya jika jawaban benar dia akan berputar, kalau salah dia akan memberikan instruksi 8 blok tidak benar. Blok disorot tidak benar terus berusaha. Jadi ada eh, apa namanya petunjuk itu untuk memperbaiki apa namanya jawabannya. Oke. Nah, itu yang pertama, silakan dicoba nanti. Dan yang kedua di sini, nah kita pakai maze. Maze ini labirin ya dalam bahasa Indonesia. Kita menggerakkan anak-anak. Nah, kalau labirin itu anak-anak di halaman 34. Oke, 34 bisa dilihat di sana di LKS-nya. Itu algoritma navigasi anak-anak. Penggunaan blok-blok visual, pengkondisian tingkat kesulitan itu ada beberapa apa namanya di sini itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi Pak contohkan misalkan di sini penggunaan dari move ini jalan ya, kemudian kita run program. Jadi anak-anak membuat algoritma supaya dia itu gimana sih caranya untuk mencapai tujuan. Misalnya seperti ini. Ini kan dia ada maju, belok kiri, maju lagi, belok kanan, maju lagi. Jadi di sini tinggal kita masukkan maju, belok kiri, maju, belok kanan, dan maju lagi. Sehingga nanti jawabannya bisa benar. Jadi dia akan menyesuaikan dengan yang apa namanya yang dituju gitu. Nah, kemudian penggunaan repeat until. Jadi di sini ada pengulangan anak ya. Jadi looping gitu. Jadi pengulangan itu juga yang bisa sebagai latihan juga anak. Kalau seperti ini apa yang perlu diulangkan maju saja ya. Maju sekali itu diisi repeat. Nah, jadi yang diulang adalah majunya gitu. Maju, 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 maju gitu. Terus dia sampai diulang sampai terakhir. Oke. Dan yang kedua, nah ini kan ada polanya. Anak pelajari polanya. Jadi dia maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju, belok kiri. Itu yang diulang selama beberapa kali ini, 3 kali atau 4 kali ya. Kita cari maju, belok kiri, maju, belok kanan. Itu. Nah, kemudian maju lagi. Sama sebenarnya. Oke, sebentar habis. Repeat. Nah, baru kita run. Maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju, belok kiri. Jadi dia akan mengikuti arah sampai selesai. Oke, itu. Jadi yang digunakan di sini ada repeat until. Kemudian yang selanjutnya ini, nah di sini anak-anak level 5, itu kan yang anak-anak bisa cari adalah ini lupa ini dikasih pilihan. Nah, ini bisa juga pakai tampilan lain gitu anak-anak ya. Luar angkasa. Juga tampilan panda juga bisa. Nah, itu biar sejuk atau mungkin gimana enaknya anak-anak memilih. Oke, di sini maju yang di repeat. Nah, kemudian sebelum majunya diulang, dia ada maju 2 kali dan belok kiri dulu. Jadi belok kiri, maju 2 kali. Kan gitu. Jadi maju-maju 2 kali, baru belok kiri, baru maju terus gitu. Run program. Oke, itu listnya.
Mungkin selanjutnya level selanjutnya ini anak-anak bisa lihat oh ya, ini ada ipad-nya. Ipad ini begini anak-anak. Jadi di sini kan ada pola, yaitu jika ada belokan dia belok kiri. Nah, dia tadi kan mengikuti arah yang kita kasih dengan pengulangan juga. Sekarang di sini ada ipad ini jika blok, nah will do something only. Nanti kita translate dulu biar anak paham juga. Oke. Nah, jika ada jalan ke arah tertentu kan begitu. Coba blok if akan melakukan sesuatu hanya jika kondisi benar. Coba belok kiri jika ada jalan ke kiri. Jadi kita maju dulu, kemudian majunya yang diulang nanti. Ya, kemudian baru nanti dicek. Di sini dicek. Nah, jika ada belok kiri, maka robotnya akan ke kiri begitu. Jadi maksudnya di sini jika ada belokan ke kiri, maka dia akan belok kiri. Jika di sini Pak buat ke kanan kan gitu, maka dia akan belok kanan. Tapi sayangnya di sini tidak ada belok kanan. Jadi yang benar itu adalah belok kiri. Coba kita jalankan dulu pas belok kanan ya. Nah, dia ngecek. Nah, ini yang salahnya dulu nih. Oh, enggak bisa. Karena dia enggak lihat jalan belok kanan. Dia lihat tuh jalan belok kiri. Sehingga kita ganti belok kiri dengan belok kiri. Jadi ketika melihat jalan belok kiri, dia akan belok ke kiri. Kita reset dulu, jalankan lagi. Nah, dia kan ada jalan belok kiri nih. Belok ke kiri dia. Tapi yang di repeat itu adalah majunya. Majunya sambil mengeceknya. Sehingga maju cek itu. Jadi di sini ada seperti lambang sinyal gitu Nana. Oke, sampai. Oke gitu Nana. Untuk selanjutnya ini yang lebih sulit lagi, silakan dipecahkan ya. Nah, jadi klik pada ahead di block if untuk mengubah kondisinya gitu. Jadi di sini sama Nana. Jika lihat belok kanan, belok kiri seperti itu, atau lurus aheadnya lurus. Oke, silakan dipecahkan lagi. Nah, itu Nana dua aplikasi yang kita coba dimainkan ya gitu, dicoba dalam HP-nya masing-masing atau pakai komputer juga bisa, terkait dengan bab 2 Nana. Itu algoritma dan pemrograman itu mulai dari halaman 29, 30 itu masih scratch ya, 31 masih scratch, 232 masih scratch. Kemudian dari halaman 33 itu masuk ke blockly game 33, 34, 35, 36, nah 37 anak-anak. Itu blockly game. Jadi itu di bukunya panduannya anak-anak. Kemudian di prakteknya kalau tidak bisa di sekolah, di rumah juga bisa anak-anak ya. Jadi untuk eksplor lagi apa-apa yang nanti materi yang ada di bukunya gitu ya. Nah, kita terkait dengan ini dulu anak-anak. Untuk waktu ini kita coba buat waktu dulu. Kita taruh di sprite di backdrop ya. Jadi di sini backdrop, ini apel, ini sprite-nya. Kita coba isi waktu, codingan waktu ini di bagian backdrop. Kita masukkan event dulu. Nah, kemudian kita masukkan dia oke, di variabel dulu ya, di set dulu. Kita mau mainnya berapa kok skor waktu. Misalnya kita set waktunya 30 detik. 30 detik main gitu ya. 30 detik, maka waktu akan menunjukkan 30. Nah, di sini waktunya 30. When green flag click, set waktu menjadi 30. Nah, ini 30. Sudah 30, kita coba lakukan codingan sedikit di sini di if control ya. Jadi kita buat dia repeat until, oke, repeat ulangi sampai ini kita masukkan nilainya variabel waktu. Jadi ulangi waktu sampai 0. Jadi kita masukkan 0 di situ. Ulangi sampai waktu sama dengan 0. Nah, pada saat pengulangan ini anak-anak masukkan di sini adalah menu. Jadi ya,
Jadi selama dia turun waktu dari 30 itu kita kasih selang waktu 1 menit 1 detik. Kemudian ditambahkan adalah di bagian sebentar kita cari di bagian change. Nah, setiap 1 detik kita rubah variabel waktu kurangi 1 gitu kan. Kurangi 1. Oke ya, jadi set 30, setelah itu ulangi sampai waktu sama dengan 0, kemudian setiap 1 detik dia akan berkurang 1, itu artinya anak ya. Jadi itu termasuk algoritmanya. Jadi algoritmanya kita tuangkan dalam codingnya. Setelah itu kita lihat hasilnya, dia 30, dia akan menurun terus anak. Nah, di sini menurun terus, coba kita lihat secara besar, waktunya ini menurun terus 30. 29 dan seterusnya sampai 0. Nah, itu kalau sudah berjalan itu contoh dari penggunaan variabel waktu anak-anak. Kemudian nanti kita coba membuat skor, tapi untuk sementara kita pengenalan itu sampai waktu dulu. Setelah waktu itu anak-anak bisa isi, mungkin di sini kita isi, kalau nggak broadcast kita pakai loop coba ya. Pakai bukan loop sensing aja ya, sensing. Nah ini. Anggap aja kita bertanya, mau main lagi. Setelah 0 kita kan isi waktu kata-kata dulu ya. Kita pakai waktunya jangan di sana, pakai di sini aja. Oke. Waktunya 5 detik aja ya. Kita coba. Setelah selesai 3 2 1 0. Nah, kan ada keluar seperti ini. Kamu main lagi. Itu contoh anak-anak ya untuk menggunakan beberapa blok dengan kreasi anak-anak sendiri. Game over juga boleh buat dan lain sebagainya. Ini kan waktunya 5, kita naikkan 30 juga boleh. Mulai dari 30 dia 30 dan seterusnya. Nah, untuk permainan ini kita coba minggu depan itu membuat game tangkap apel mungkin ya. Kita pakai apel sama bullnya. Bullnya itu artinya wadah. Nah, ini nangkapnya. Mungkin kurang besar, kita besarkan lagi 150 aja pakai. Nah, dia agak besar. Oke. Ya. Gimana anak-anak? Itu untuk pembelajaran di di daring ya, di online ini selama Pak tidak bisa mengajar karena ada halangan ya, TKA dan lain sebagainya. Nah, mungkin setelah TKA kita bisa praktek kembali ya sebelum ulangan. Nah, silakan dicoba dulu anak-anak ya. Masih berkaitan dengan buku LKS ya. Jangan terlepas dari itu, tidak ya. Jadi semua ada di buku LKS. Malah di sini ada fitur tambahan lagi untuk pemrogram prosedural itu kita coba nanti pakai di pembelajaran selanjutnya ya, di pengayaan. Nah, setelah pembelajaran 2 itu dikuasai, kita lanjut ke pemrograman prosedural itu anak-anak. Oke, sekian dari Bapak. Silakan anak-anak belajar di rumah dan sampai jumpa ya. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Oh ya, untuk LKPD-nya ini ada LKPD yang akan Pak bagikan nanti ya. LKPD dari algoritma pemrograman. Jadi nanti di linknya Pak kasih di WA aja. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Mungkin besok Pak kasih ke anak-anak. Ini pengertian algoritma. Kemudian bisa ditulis sebagai latihan lah anak-anak ya. Kemudian input proses output. Ini unsur algoritma. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian ada outputnya juga. Oke, itu.